Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi para pemirsa yang menonton video kali ini. Sudah di tengah-tengah ini kita hadir juga anak-anak dari PPL UIN Wali Songo Semarang. Namanya Mbak siapa? Mbak Safira dan Mbak Safana dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Ya, dengan kami di sini Andri Ramasari dan Ibu Haja Zaratunisa, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mijen. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait peran penyuluh agama Islam yang berada di KUA Mijen. Ya. Nah, ini juga terkait juga ya Bu untuk bekal anak adik-adik PPL kita selama PPL di KUA Mijen mulai dari 23 Desember sampai 8 Februari ya. Bagaimana nih Bu peran penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Mijen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi dimanapun Anda berada, dan anak-anak PPL, adik-adik PPL dari UIN jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT ya, kalau disingkat ya. Ini berapa lama PPL di sini? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk semuanya, insya Allah. Baik, untuk penyuluh agama Islam itu sendiri ya, sebagai bekal adik-adik PPL semuanya, bahwa penyuluh agama Islam adalah pegawai dalam lingkup Kemenak ya, baik yang PNS maupun yang non PNS, yang direkrut, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi apapun yang kita sampaikan itu melalui bahasa agama yang kita sampaikan ya. Kemudian tugas pokok dan fungsinya ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2023 yang disebut dengan fungsinya yaitu EK. Ya. Apa itu Mbak? Apa itu? Ada yang sudah tahu? Fungsi penyuluh EK. Jadi informatif, edukatif, kemudian konsultatif dan advokatif. Itu diantara fungsi penyuluh. Ya, untuk fungsi informatif, ya informatif dan edukatif biasanya jadi satu sih. Kita memberikan informasi kepada masyarakat, informasi tentang apa saja ya terkait dengan KUA, terkait dengan pembangunan, terkait dengan keagamaan, itu juga masuk di dalam informasi ini. Yang tentunya segala informasi ini kita berikan dengan bahasa agama. Jadi ada motivasi, ada dalilnya yang kita sampaikan untuk tetap beribadah dan seterusnya, karena semua aktivitas pada prinsipnya adalah ibadah untuk kita semuanya. Ini kemudian ada fungsi advokatif ya. Fungsi advokatif ini ketika ada klien atau bahasanya adalah mitra ya, yang kemudian datang kemari untuk diberikan pencerahan atau bahkan pendampingan baik dalam kasus rumah tangga maupun dalam permasalahan secara umum, itu kalau memang perlu dilakukan secara advokatif biasanya kita bermitra dengan PPT kecamatan, kemudian dengan LSM ya. Kalau memang kita sendiri tidak punya wewenang untuk menyelesaikan dan melanjutkan kasus si klien ini, maka kita akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu yang tentunya selaras ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi konsultatif ya. Ada fungsi-fungsi konsultatif, yaitu ketika ada problematika atau permasalahan masyarakat bisa datang ke KUA selama hari dan jam kerja tentunya ya. Kalau di luar jam kerja ya
beda lagi ya. Karena kalau di luar jam kerja kita sudah jauh-jauh mungkin berada di lokasi atau di rumahnya masing-masing ya. Jadi kita tentukan di jam kerja dan hari kerja ya. Dari kalau jam kerja dari mulai 7:30 ya, kita bisa. Nah, ini ada yang online dan ada yang offline. Jadi kalau yang mau online bisa ke nomor telepon KUA ya, bisa curhat-curhatan, sharing-sharingan, dan kalau yang mau offline itu biasanya bisa datang ke kantor KUA ya. Kalau selebihnya mungkin bisa janjian lah ya sama konselornya ya sama kita. Biasanya yang ini untuk calon pengantin ya, biasanya ini juga masih katakanlah bahasanya anak muda masih kepo-kepo ya, masih suka kepo-kepo, masih suka Bu ini gimana ya, oke gitu kan. Kemudian yang sudah berumah tangga juga berbagai problematika banyak sekali ya, baik tentang KDRT maupun perselingkuhan ya, kemudian ada juga tentang pendidikan anak dan seterusnya yang bisa menimbulkan konflik ya, tentang masalah ekonomi dan selanjutnya dan berikutnya. Itu banyak beberapa hal yang mereka konsultasikan, dan ada juga yang terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan. Berarti itu mengatasi masalah Ibu. Oh, bantu mengatasi masalah. Iya, tanpa masalah. Iya, tanpa masalah. Saingannya sebelah deh. Ya, kalau menambah masalah malah ribet lagi ya. Itu bukan slogan kita ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah kan. Jadi ada yang konsul juga tentang masalah lembaga-lembaga keagamaan seperti TPQ, kemudian Madin, kemudian majelis taklim ya, masjid, musola, itu diantaranya peran-peran penyuluh. Sehingga peran penyuluh ini sangat luas sekali ya, tidak hanya terbatas kepada memberikan pengetahuan tentang keagamaan, tapi dari segi materi itu banyak sekali terkait dengan pembangunan, terkait dengan hal-hal yang mungkin lagi viral, yang lagi ini juga kita sampaikan edukasinya kepada masyarakat, biar masyarakat ini menjadi pahamnya menjadi tidak gagal paham ya. Kalau salah paham maka pahamnya juga bisa menjadi salah. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Itu. Ya, jadi luas sekali ya Bu ya, harapan dari bidang penyuluhan ya. Berarti istilahnya di sini penyuluh benar-benar memberikan informasi dan membantu para masyarakat terkait berbagai masalahnya, macam-macam berarti ya. Ya, itu seputar harapan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Mijen. Mungkin lebih detailnya lagi bisa datang langsung ya Bu ya ke KUA Mijen ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.